Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kembali mengenalkan inovasi pembersih udara berteknologi nano yang dapat menangkap dan membasmi bakteri hingga virus. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mencegah penularan COVID-19 melalui udara, terutama di ruang tertutup seperti ruang kantor dan gedung pertemuan. Pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang mengungkapkan virus COVID-19 dapat menular melalui udara menjadi perhatian berbagai kalangan. Tak terkecuali dari kalangan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang kini sedang mencari solusi untuk mencegahnya. Selama 2 bulan melakukan riset, peneliti Pusat Metalurgi dan Material LIPI berhasil menemukan inovasi alat pembersih udara sekaligus pembasmi virus bernama ATTAC. ATTAC atau Airborne Nano Trapping Technology for Anti-COVID Treatment bisa menangkap udara kotor pada ruangan 6x6 meter dan membersihkannya secara otomatis menggunakan teknologi nano dan sinar ultraviolet. Udara yang sudah steril kemudian dikeluarkan kembali melalui filter sinar ultraviolet. LIPI telah bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memproduksi 16 unit prototipe ATTAC yang kini sedang diuji coba langsung pada ruangan perkantoran, restoran, dan rumah sakit di Jakarta. Dan kita telah terhubung dengan Profesor Dr. Nurul Taufik Rohman, Kepala Penelitian Metalurgi dan Material LIPI. Selamat pagi, Profesor Nurul. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Prof, ini boleh dijelaskan kembali, sederhananya gimana sih cara kerja ATTAC ini dan fungsinya seperti apa? Jadi ATTAC ini kan sebenarnya cara kerjanya udara yang mengandung mungkin bakteri, virus, atau partikel-partikel yang ada di sekeliling kita, kadang-kadang yang mengotori udara lah gitu ya. Nah, ini kita sedot dengan sebuah blower yang cukup besar gitu kan. Kemudian udara yang kita sedot itu kita semprot dengan nozzle yang berisi air yang mungkin dicampur dengan disinfektan. Disinfektan adalah sabun aja, kayak sabun cuci. Kayak kita biasa kan mencuci tangan dengan sabun ya, supaya kita bersih, virusnya atau mungkin bakterinya bisa lepas atau mati gitu ya. Nah ini sama, jadi udara yang kita masukkan itu kita cuci dengan nozzle, ada 18 nozzle yang kita semprotkan kepada udara yang masuk ini secara bersamaan dan banyak sekali. Kemudian udara itu kita lewatkan sebuah saringan sehingga diyakinkan bahwa semua udara yang kita sedot itu terkena oleh ya air yang mengandung sabun ini, cucian yang disinfektan ini ya, yang sudah kita buat ya. Kemudian baru kita trap ya, kita sinar ultraviolet juga, kalau ada melewat udaranya masih kita sinar ultraviolet supaya memastikan sekali lagi. Kemudian kita trap dengan beberapa dinding-dinding yang sudah kita kasih lapisan nano ya, titania. Kemudian baru kita lepaskan udara yang segar. Fungsinya ya untuk membersihkan udara sih sebenarnya, supaya udara kita itu jadi bersih dari partikel-partikel ya, termasuk juga virus dan juga bakteri mungkin ya, itu seperti itu. Oke, apa yang menjadi pembeda, Prof, antara oksigen atau udara yang kita hirup di dalam ruangan gitu, menggunakan AC gitu, setelah menggunakan alat ATTAC ini? Perbedaannya seperti apa sih mungkin untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dari si ATTAC ini, alat penyaring udara ini, Prof? Iya, iya. Kalau AC kan ini untuk mendinginkan. Jadi memang fungsinya adalah AC itu ada sebuah kompresor yang ada di dalam, kemudian ada mesin yang bisa mendinginkan. Kemudian udara yang ada di lingkungan kita itu disedot, dilewatkan mesin-mesin pendingin ini tadi, kemudian keluar dari udara segar, udara lebih dingin lah gitu. Tapi dia tidak membunuh bakteri atau virus dan lain sebagainya. Memang menyaring ada saringan memang sebelum masuk ya di mesin AC, tapi itu lebih cenderung menyaring partikel-partikel besar ya, yang supaya tidak mengganggu di filternya di pendinginnya AC. Kalau mesin kita tidak seperti itu, kita bukan pendingin sebenarnya, tapi penyejuk boleh lah, karena di situ ada air yang kita tambahkan di situ. Ya biasanya kalau ada kipas angin yang dengan butiran-butiran air kan kita merasa sejuk gitu ya, segar ya lah. Itu mungkin seperti itu. Jadi tapi dia yang kita keluarkan, yang virusnya atau bakterinya itu relatif sudah bersih. Jadi sudah tidak ada lagi karena sudah
ditemukan dengan air tapi yang mengandung sabun gitu ya. Jadi Oke. bisa sabun cuci, ada sabun mandi, suka-suka dengan bau yang khas yang kita sukai, bau apa gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi udaranya itu segar, ya mungkin boleh dikatakan menyejukkan lah ya. Kadang-kadang ditambah dengan ada bau-bau tertentu Oke. yang mungkin bisa kita tambahkan. Juga bisa juga tambah bau gitu. Oke, jadi pewanginya untuk treatmentnya menyesuaikan kebutuhan Betul. masing-masing begitu Prof ya. Oke. Betul, bisa untuk ini juga sih apa namanya relaksasi Iya. itu juga Oke. sedang kita kembangkan. Kalau itu sedang kita riset untuk bagaimana untuk aromaterapi gitu ya, sekaligus untuk aromaterapi. Oke, tapi tadi juga sedikit sudah berbincang ini bisa mencegah adanya virus-virus. Kemudian kalau dari LIPI sendiri, apakah memang alat ini sudah difungsikan dan efektif atau memang masih prototipe atau seperti apa, Prof? Kalau mesin ini untuk klaim antivirus, memang diciptakan mesin ini seperti itu, tapi kan perlu diuji terus terang ya, kita kan harus menguji juga. Pengujian untuk air yang kita campurkan disinfektan tadi seperti sabun dan lain sebagainya untuk ke bakteri kita sudah uji dan sudah efektif. Jadi ujinya sudah, kalau untuk bakterinya sudah, tapi kalau uji virus kan harus di tempat yang membutuhkan satu sistem yang kayak ruangan tertentu kayak BSL-3 yang mungkin sedang antri di LIPI juga lagi banyak sekali, dan kami sudah sampaikan dan kita telah membuat protokol ujinya untuk uji virus ini. Jadi kita mendesain alat ini dan alat untuk ujinya juga sudah kita desain protokol ujinya, sedang menunggu dan sudah kita sampaikan ke pimpinan di LIPI, sedang menunggu ya proses untuk ditindaklanjutin karena antrian pengujian virus ini cukup banyak sekali di LIPI. Oke, Prof, untuk implementasinya nanti bagaimana? Siapa yang bisa menggunakan attack ini? Apakah masyarakat atau hanya katakan pengelola gedung atau ruangan-ruangan yang dengan space gedungnya lebih besar gitu? Nah, awal mesin ini diciptakan mungkin 3 bulan yang lalu ya, ketika muncul ada isu airborne ya, maksudnya virus itu bisa menular via udara. Kemudian kami berpikir kebetulan ada tugas dari Dewan Riset Daerah, saya sebagai Dewan Riset Daerah juga di Jakarta ingin membangun satu bilik sehat ya, geraha sehat mandiri gitu. Nah di situ di dalam geraha sehat mandiri itu kan ada beberapa orang yang terkena gitu ya, mungkin OPD atau mungkin ada gejala gitu. Nah kita ingin ruangannya, sirkulasi ruangan itu bisa kalau bisa ditutup ya, tidak bisa menyebar kemana-mana gitu kan. Kalau bisa bahkan bisa virusnya bisa ditangkap lah gitu. Hanya kami berpikir awalnya bagaimana ini dikeluarkan gitu, tapi tidak bisa, kalau keluar malah kemana-mana gitu kan. Akhirnya kita mendesain alat yang mana selama ini kan mungkin kalau mohon maaf ya, untuk yang ada biasanya ditiupkan mungkin desinfektan keluar ya. Tapi kalau manusia menghirup desinfektan Bahaya. itu gitu kan, Betul. ya bahaya kan. Nah ini bagaimana virusnya dan bakterinya itu dicuci di dalam mesin kita, diinsektan di dalam mesin gitu kan, dibunuh di dalam mesin, kemudian udaranya dikeluarin. Nah akhirnya terciptalah mesin ini. Jadi untuk kepentingannya sebenarnya mulai dari kepentingan, tapi kepentingan yang rumah sakit juga. Tapi kan tentunya ketika di rumah sakit khususnya itu kan perlu izin yang tadi BSL diuji coba dulu ya, terus tentunya dites dulu ya standarnya. Tapi juga kalau untuk kepentingan umum seperti tempat-tempat kerja, tempat berkumpul, termasuk tempat ibadah, restoran, atau mungkin di bank atau di mana-mana, ini setidaknya untuk tahap sekarang ini bisa membantu, dan kita sudah mencoba diklaimkan ya sebagai pembersih udara saja ya, untuk membantu membersihkan udara gitu sementara, sambil ini bisa ujinya akan bisa tuntas atau selesai. Dan ini kebetulan sudah dilisensikan ke PT Nanobubble Karya Indonesia yang sebelumnya juga sebuah startup yang memenangkan wirausaha mandiri kemarin ya, kompetisi ya, sehingga ini sudah mulai bisa diproduksi meskipun dalam early adapter ya, maksudnya untuk uji coba di lapangan yang untuk mencoba
melihat peluang pasarnya, peluang marketnya gitu. Oke, Baik. oke. Tadi juga rumah ibadah ya terutama, di Iya. mana orang banyak Rumah berkumpul ibadah juga ya sekarang ya bisa betul, ini sudah memanfaatkan ya. mulai Ah, pengiriman ke rumah ibadah ya. Oke, Betul. baik-baik. Baik. Prof, terima kasih sudah berbagi. Kita tunggu alatnya. Semoga nanti saya juga bisa melihat langsung di Betul lapangan. sekali. Dan Mungkin kita di juga tidak ruangan sabar. kerja kita ada nanti ya, Om Oke, ya. baik, siap-siap. Terima Siap. kasih, Prof. Siap sekali, ya terima kasih sekali. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.